Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana Arabiyan wa arsala rasulahu bil huda liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur minal jahiliyah ila nuril Islam. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa talibat? Apa kabar kalian semua? Siswa-siswa kelas 7 MTSN Mamuju? Alhamdulillah bikhair. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan nikmat dan rezeki berupa kesehatan dan kekuatan pikiran untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Daerah kita masih belum bebas ya dari wabah COVID-19 sehingga aktivitas kita masih terbatas. Ya, termasuk pembelajaran kita ini. Oleh karena itu, kita semua berusaha untuk mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar negara kita ini segera terbebas dari wabah virus COVID-19 ini. Tayyib, anakku sekalian, Bapak ucapkan sebelumnya selamat datang kepada kalian semua, ahlan wa sahlan. Terima kasih telah bergabung dalam keluarga besar MTSN 1 Mamuju. Syukran. Terima kasih juga telah mengamanahkan MTSN 1 Mamuju sebagai bagian dari upaya kalian dalam rangka meraih cita-cita dan impian di masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak ucapkan syukran. Dan semoga harapan dan cita-cita kalian semua di masa yang akan datang sebagai generasi muda penerus bangsa insya Allah bisa terwujud. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sejenak kita dengarkan sebuah lagu wajib nasional untuk pengantar semangat kita di pertemuan pembelajaran kali ini. Sebelum kita melangkah ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kalian? Iya, berapa orang yang hadir hari ini? Untuk kita absen, kalau Bapak perhatikan cuma beberapa orang, ya barangkali yang lain masih terkendala banyak hal ya, barangkali persoalan jaringan atau gadget. Tapi tidak apa-apa karena yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini bisa mengikuti pelajaran melalui e-learning yang disiapkan oleh madrasah. Jadi nanti di situ juga ada pembelajaran materi, langkah-langkahnya, bahkan penugasannya bisa di sana. Hanya saja yang berbeda
dalam pembelajaran e-learning kita tidak melakukan banyak interaksi langsung dengan teman dan guru. Kita belajar mandiri kalau melalui e-learning. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akan diperhatikan layarnya. Jadi ini adalah pembelajaran kita untuk yang pertama. Darsul awal artinya pelajaran pertama. Ini adalah judul dari bab 1. Judulnya At-Ta'aruf. At-Ta'aruf itu artinya perkenalan. Oh ya, mengenai materi ini, izinkan Bapak juga melakukan perkenalan kepada kalian. Nanti kalian juga bisa melakukan hal yang sama dengan teman-teman yang lain. Nama Bapak Muhammad Ilham. Alamat Bapak tinggal di Mamuju. Profesi Bapak adalah guru MTSN 1 Mamuju. Oke, itu perkenalan dari Bapak. Nah, untuk melanjutkan materi ini dalam bab 1 ini kita insya Allah akan mempelajari seputar at-ta'aruf dalam bahasa Arab. Apa-apa saja itu? Ada penggunaan kosakata. Yang kedua, penggunaan kata tanya yang sesuai dengan perkenalan. Selanjutnya, kita akan belajar perkenalan dengan beberapa orang yang memiliki beberapa profesi tertentu dan sebagainya yang berkaitan dengan at-ta'aruf. Kita ya, anak-anakku sekalian. Nah, dalam melakukan setiap pembelajaran rasanya kurang pas kalau kita tidak menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Jadi apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah dari kompetensi pengetahuan. Nanti setelah anak-anak dari bab at-ta'aruf ini, anakku diharapkan bisa melafalkan. Melafalkan itu artinya menyebutkan satu demi satu atau mengeja dengan baik beberapa kosakata yang ada di dalam bab 1 ini. Terus kompetensi yang kedua, kompetensi keterampilan. Nanti setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan bisa menghafalkan beberapa kosakata tentang at-ta'aruf ini. Kosakata yang mana saja nanti kita terangkan bersama-sama. Nah, dua tujuan pembelajaran ini yakni pengetahuan bisa melafalkan dan pengetahuan keterampilan. Insya Allah kita akan lalui dengan cara menguatkan kompetensi maharatul istima'. Maharatul istima' itu artinya istima' menyimak. Jadi mendengarkan dulu beberapa kosakata, nanti tujuannya kalian bisa melafalkan dengan baik setelah mendengarkan kosakata tersebut. Kita penting untuk mempelajari penyebutan atau pelafalan karena dalam mempelajari sebuah bahasa yang paling penting yang pertama kali kita harus pelajari adalah bagaimana cara mengucapkan kosakata tersebut. Nah, dalam video ini Bapak akan tampilkan apa pentingnya, seberapa penting kita mengucapkan sebuah kosakata ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Lintasan Tajwid episode kali ini membahas salah ucap berubah makna dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, mengucapkan kata Ar-Rahim di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga menjadi Ar-Rahim. Ar-Rahim dengan huruf H yang maknanya Maha Penyayang. Jika diucapkan dengan Ar-Rahim, maka maknanya menjadi suara merdu dan lembut. Maka pengucapan kata Ar-Rahim harus dengan H, tidak boleh Ar-Rahim dengan huruf Kha. Contoh yang benar dalam mengucapkan kata Ar-Rahim di ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim dengan huruf H, bukan dengan huruf Kha. Ya, tadi anak-anak sekalian sudah menyimak videonya bahwa pengucapan bahasa Arab itu khususnya harus sesuai dengan
makhrajnya. Jadi menyebutkan satu huruf harus bisa membedakan dengan penyebutan huruf yang lain. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini yang pertama sekali adalah bagaimana kita belajar melafalkan. Kalau kalian perhatikan di depan kalian di kegiatan pertama, ya Bapak ulang ya. Nah, di layar ini pertemuan kita yang pertama sudah dibagi dalam beberapa bagian. Semuanya nanti tujuannya adalah melafalkan kosakata. Yang pertama al-mufradat, artinya beberapa kosakata yang terkait dengan at-ta'aruf, perkenalan. Yang kedua, bagian kedua istifham, kata tanya yang biasa digunakan dalam perkenalan. Yang ketiga at-tahiyat, kalimat yang biasa digunakan untuk mengucapkan salam itu sendiri dalam perkenalan atau dalam pertemuan. Kemudian al-amilun adalah beberapa profesi. Nah, selanjutnya adalah al-jihad atau arah. Selanjutnya adalah tambahan seputar kosakata yang lain, tapi masih ada hubungannya dengan at-ta'aruf. Itu yang terakhir. Selanjutnya adalah penugasan. Untuk yang pertama, Bapak akan tunjukkan bagaimana cara melafalkan beberapa kosakata yang ada di dalam pelajaran pertemuan ini. Dari al-mufradat ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang ada tanda panah biru ini kita baca dengan uhuwa. Uhuwa. Artinya dia, menunjuk seorang laki-laki. Yang kedua, hiya. Hiya. Pengucapan haknya agak ditekan sedikit menjadi lebih tebal. Hiya. Ada huwa tadi, ada hiya. Hiya artinya dia, menunjuk kepada satu orang perempuan. Selanjutnya, anta. Anta. Kamu, seorang laki-laki yang dimaksud. Kemudian, anti. Anti. Kamu, seorang perempuan yang dimaksud. Selanjutnya, anak. Anaknya agak dipanjangkan sedikit. Anak. Artinya saya. Huwa, hiya, anta, anti, dan anak. Di tabel pertama. Kita ke tabel kedua. Haza. Haza. Ini menunjuk kepada laki-laki. Hazihi. Hazihi. Ini menunjuk kepada seorang perempuan. Zalika. Zalika. Itu menunjuk kepada satu laki-laki. Tilka. Tilka. Artinya itu menunjuk kepada satu orang perempuan. Ismi. Ismi. Minya dipanjangkan sedikit. Yang artinya nama aku. Haza, hazihi, zalika, tilka, ismi. Kita pindah ke tahapan yang kedua. Yakni pengenalan kata tanya. Terus selanjutnya kita pindah yang ketiga, at-tahiyat. Bapak tunjukkan cara membacanya yang ada di sini. Nanti setelah ini Bapak harapkan kalian bisa belajar bersama, saling berbalas sapaan. Jadi di situ ada dua tabel. Dalam masing-masing tabel terdiri dari dua kolom utama. Yang pertama, kolom pertama adalah at-tahiyat. At-tahiyat itu pengucapan salamnya. Jadi orang yang mengucapkan salam itu. Penghormatan. Kemudian kolom yang kedua adalah al-jawab. Jadi ini balasan dari salam yang pertama. Jadi nanti Bapak harap kalian bisa bergantian saling mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata yang digunakan dalam perkenalan atau pertemuan. Yang pertama dari kolom at-tahiyat. Jadi kalian bisa ikuti Bapak meskipun di mute di situ.
kalian bisa ikuti dari tempat kalian. Yang pertama, Assalamualaikum. Ini saya rasa kalian sudah pasti tahu ini. Kemudian yang kedua, Sobahul Khair. Haknya agak ditekan juga. Sobahul Khair. Selamat pagi. Bagaimana balasannya? Dibalas dengan Sobahun Nur. Sobahun Nur. Selamat pagi juga. Sobahul Khair dibalas dengan Sobahun Nur. Ketiga, Masaul Khair. Masaul Khair. Selamat sore. Balasannya Masaun Nur. Masaun Nur. Nah, nanti setelah ini kalian bisa digunakan juga. Barangkali ada yang bisa melakukan praktik ini beberapa kosakata. Mungkin Ananda Akila bisa berpasangan dengan Ananda Dila. Nah, dibuka moodnya. Yang mana, Pak? Nah, Dila dengan Akila. Oke. Nanti silahkan dibaca bergantian ya. Jadi Ananda Akila membaca at-tahiyanya, salam pertemuannya, kemudian dibalas oleh Dila dengan salam jawabannya. Bisa? Iya. Ya, silakan dimulai. Siapa yang duluan? Yang at-tahiyah yang mengucapkan salam pertama Ananda Akila, kemudian yang menjawabnya adalah Ananda Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahun khair. Sabahul Nur. Masaul khair. Masaun Nur. Dilanjutkan di tabel kedua. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Ma ismuka? Boleh Baik, gunakan nama Buka. sendiri. Ismi Dillah. Man anta? Anna tilmis. Oke, sudah selesai. Bapak ucapkan alhamdulillah, cara membacanya bagus, interaksinya bagus. Jadi anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan pembelajaran kita pada kali ini. Bapak harapkan apa yang kalian sudah pelajari tadi diulang-ulang pengucapannya agar lancar, karena sesungguhnya belajar bahasa itu adalah pembiasaan mengucapkannya. Al-lugatu fil lisan. Bahasa itu ada di lidah. Tanpa mengucapkannya, tidak akan mudah bagi kalian untuk mempelajari bahasa asing, khususnya juga bahasa Arab ini. Bapak ucapkan, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.